Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali di dalam persekutuan ibadah keluarga, dan bersama kita juga akan kembali disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Mari persiapkan bacaan Alkitab kita, terambil dari kitab Hosea pasal 11 ayat ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Firman-Mu terang dan pelita dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau diterangi dan dituntun oleh kebenaran firman-Mu, agar dalam menjalani kehidupan di dunia ini kami tidak tersesat, kami tidak kehilangan arah, tetapi kami berjalan dalam terang kasih sayang Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu, mendiamkan setiap bagi kami yang mendengar, sehingga firman dan kebenaran ini tidak hanya kami dengarkan saat ini, tapi kami lakukan dalam hidup setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hosea pasal 11 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-7, firman Tuhan berkata, mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini dari kitab Hosea pasal 11 masih merupakan lanjutan dari pembacaan kita pada hari Minggu kemarin, di mana pada bacaan ini kita masih diberikan gambaran oleh Nabi Hosea mengenai Allah yang penuh dengan belas kasihan. Allah yang penuh dengan kasih dan kemurahan selalu memberikan kesempatan kepada umat untuk kembali berbalik dan bertobat. Di sini kita mendapat gambaran bahwa umat sekalipun sering kali menerima kasih dan kemurahan dari Allah, sesering itu jugalah mereka berulang kali menyakiti hati Tuhan. Mereka berulang kali hidup dalam pemberontakan kepada Allah. Mereka suka sekali menyakiti hati Tuhan dengan mencintai dewa-dewa lain. Mereka membelakangi Allah dengan menyembah kepada Baal. Apa yang dilakukan oleh umat pada saat itu sungguh sangat menyakiti hati Tuhan. Oleh karena itu Allah memberikan penghukuman. Itulah yang kita lihat dalam pembacaan kita, digambarkan bahwa kalau mereka masih hidup di dalam penyembahan kepada berhala, mereka harus kembali kepada Mesir. Mereka harus kembali untuk dijajah oleh Asyur. Mereka harus kembali melihat bagaimana mereka mengalami penderitaan dahulu. Penghukuman yang dilakukan oleh Allah kepada umat bukan bentuk karena dia tidak cinta, bukan karena Allah ini tidak sayang, tetapi setiap penghukuman yang dilakukan oleh Allah kepada umat adalah bentuk pendisiplinan bagi umat itu sendiri, agar mereka mengingat bahwa hidup mereka sudah diberkati oleh Allah, bahwa hidup mereka sudah diperbaharui
oleh Allah. Tapi kenapa masih sering kali menyakiti hati Allah? Ibarat seperti orang tua. Kalau kita mengingatkan, menasehatkan anak-anak kita, satu kali diomongin nggak dengar, 2 kali 3 kali nggak dengar, biasanya kemudian kita tambah, kita cubitlah, kita berikan sanksilah dengan tidak memberikan jajan, atau kita seterap. Bukan karena kita sebagai orang tua tidak cinta, tidak sayang, tetapi kita lakukan itu sebagai bentuk pendisiplinan agar anak-anak kita tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, tidak benar, dan agar kemudian mereka berubah untuk kemudian tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Nah, ini jugalah yang dilakukan oleh Allah. Hosea menggambarkan konsep hubungan bapa dan anak yang ada dalam pembacaan kita pada saat ini. Bahwa sekalipun umat mengalami sukacita karena dipulihkan oleh Allah, tapi saat umat tidak lagi hidup sesuai dengan perintah-perintah Tuhan, mereka juga akan dihukum. Mereka juga akan menerima pengajaran, penghukuman akibat pelanggaran mereka. Untuk apa? Untuk mereka belajar, untuk kemudian mereka mau berubah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, perlulah kita bersyukur. Bersyukur karena apa? Karena kita punya Allah yang penuh dengan kasih, yang kasihnya tidak pernah terbatas. Bayangkan kalau kasih Allah kita ini terbatas, kalau kasih Allah ini itu punya limit, wah bahaya. Bisa-bisa kita binasa selamanya. Tapi bersyukur karena apa? Karena kasih Allah kita tuh unlimited. Kalau bahasa provider, kasih Allah kita itu tidak terbatas. Dia selalu menunggu setiap anak-anaknya untuk hidup berbalik, untuk hidup sesuai dengan apa yang ia kehendaki, sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yang kita mau renungkan bersama, kasih Allah yang besar, kasih Allah yang selalu memperbaharui kehidupan kita, kasih Allah yang selalu kita alami dan rasakan. Biarlah kasih dan pengampunan Allah itu juga kita lanjutkan dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau kita saja umat yang berdosa dikasihi Allah sedemikian rupa, mari kita sebagai umat yang telah menerima kasih dan pengampunan itu untuk juga memberi kasih dan pengampunan itu bagi sesama. Kalau saat ini engkau sedang ada dalam kebencian kepada seseorang, jika saat ini engkau sedang dalam kemarahan kepada seseorang, firman-Nya hari ini mau ingatkan kita, mari hiduplah dalam kasih sebagaimana Allah telah mengasihi engkau. Mari bangunlah cinta kasih dalam kehidupan di tengah persekutuan, dalam kehidupan di tengah keluargamu. Jangan lagi ada dendam, jangan lagi ada amarah. Biarlah kasih lebih besar, karena dia akan mengalahkan segala sesuatu. Itu hal pertama yang mau kita renungkan. Hal yang kedua yang juga mau kita renungkan, jika hari ini engkau telah jauh daripada Tuhan, engkau telah berjalan meninggalkan Tuhan sangat jauh,
Tidak ada pernah kata terlambat untuk kembali berbalik dan bertobat. Jika hari ini kau merasa bahwa Tuhan, pergumulanku berat, ini karena Engkau mungkin murka padaku. Di saat itu jugalah kita mau merenungkan, oh iya, itu karena Tuhan masih cinta dan sayang kepada saya. Untuk saya apa? Untuk saya kembali, untuk saya bertobat, untuk saya hidup di dalam jalan yang Tuhan sudah kehendaki. Hidup dalam aturan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah dalam iman dan percaya kita meyakini bahwa tidak ada pernah kata terlambat untuk kita datang mengaku kepada Tuhan atas setiap pelanggaran dan dosa kita. Tidak ada pernah kata terlambat untuk kemudian berkomitmen dalam diri. Ya Tuhan, aku mau hidup dalam pembaharuan. Aku mau hidup diperbaharui di dalam Engkau. Menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mau hidup dalam kasih. Sekarang, mari Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, firman-Nya ingatkan kita. Ingatkan kita untuk tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menanti kita, anak-anaknya. Bahwa Ia selalu menunggu setiap kita untuk datang kembali bertobat. Jangan tunggu murka Tuhan menyala dalam kehidupanmu. Saat engkau tahu engkau sudah tersesat, saat engkau tahu engkau sudah salah jalan, cepat kembali, bertobatlah. Ia yang penuh dengan kasih selalu menanti dengan tangan terbuka. Hai anakku, kembalilah, aku mengasihi engkau. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.